kenapa lu harus nonton Kimetsu no Yaiba? Gila, karakternya bagus-bagus. Ya coba gini. Itu gak ya. Guys, kalian nonton Kimetsu no Yaiba deh. Iya, karakter utamanya variatif. Bagus banget, variatif gitu kayak. Lu enggak pernah kan gitu ya? Gak sih, gak pernah Pasti sih. awalnya Pasti karena animasinya bagus. Iya, bagus. ceritanya gampang dimengerti. Iya. Joe Biden pun paham paling kayak gitu Iya lah. kayak gitu. Tapi kalau soal world building gue gak bisa ngomong karena emang jelek sih. Emang jelek aja, nggak ada yang bisa dibela anjing. Makanya mending kita nonton anime rapat Iya. kalau nyari buat Iya, mending aku ngebelain Tensura daripada ngebelain Iya. ini. Enggak, kalau penjahatnya semua aku setuju kecuali Muzan. Kenapa Muzan? Muzan goblok anjir, nyari bunga bertahun-tahun kagak nemu. Oh iya. Terus takut sama vitamin D. Ya. Anjir, ada orang takut sama vitamin D anjir, ketemu matahari kicut dia anjir. Najis. Selamat datang semuanya di Waktu Indonesia Wibu. Jadi hari ini kita mau apa teman-teman? Zenitsu. Oh hell. Mau ngapain? Zenitsu. Kita mau Salah. Salah. Apa? Kita mau nge-sugar coating anime Kimetsu no Yaiba. Let's go. Hari ini kita mau memberikan kopium Iya, untuk kepada orang-orang fans Kimetsu no Yaiba. Karena hari ini kita akan membahas 10 hal yang akan membuat kalian mencintai Kimetsu no Yaiba. Let's go. Anjay. Give me the list. Let's go. Ini dari artikelnya dari mana nih, Win? Dari CBR. Biar lagi. Ini adalah 10 alasan kenapa kamu harus nonton Kimetsu no Yaiba. Nonton ya. Oke. Coba ada Apa nih, alasan apa nih? pertamanya nih, alasan pertamanya. Apa? Penjahat dan lore-nya. Gimana? Bro, penjahatnya Kimetsu no Yaiba badas-badas. Iya Gak lihat sih. tuh Muzan. Iya. Bro, Muzan. jalan India, bro. Tiga 3 menit cuy. 3 menit 11 menit detik Cuma anjing. untuk jalan cuy. Musuh Kimetsu no Yaiba ada siapa lagi ya? Itu laba-laba. Iya. Yang bingung gimana cara Iya. dapetin bunga itu ya. Family issue kalau laba-laba. Bukan itu. Yang laba-laba Yang mana? family issue Family itu. issue yang pengen punya keluarga. Belum sampai situ. Itu yang ini laba-laba. Terus Ya, habis itu laba-laba. ada Ada ini kakak. ada Ronaldo pemain bola anjing di episode awal. Ada pemain bola. Yang mana? Ada Nezuko tuh nendang bola yang dia lempar tuh ada. Oh iya. Nezuko mau jadi Ronaldo anjing nggak bisa. Ada yang apa yang panah-panahan sama bola. Iya. Iya. Bolanya diatur pakai panah boy. Ada lah Ronaldo jago lah Messi, nggak ngerti ya. gua. Terus- Itu Messi sih, Messi, karena ya, cupu Messi. kan. Ya. Ya. Ballon d'Ormu fake Oh, bos. ya. Tapi Sorry. kalau ngomongin lore berarti ngomongin cerita. Iya, Cerita. cerita. Berarti kita harus nonton Kimetsu no Yaiba karena ceritanya bagus. Ceritanya Menurut menarik. kalian menarik gak sih? Enggak. Ya, biasa aja just another show, man. Sorry. Aku nggak setuju sama kalian. Tapi aku ngerasa lore dari ininya, lore dari Karakternya. penjahatnya cukup oke. Cukup oke. Oke, Tapi oke. Setidaknya cukup oke dalam artian memberikan sesuatu yang emosional. jadi setuju nggak? Kalau Setuju nggak? Aku setuju. Gue penjahat dan lore-nya penjahatnya ya itu menurut berarti gue bukan ini kalau ngomongin penjahatnya setuju. Tapi kalau secara keseluruhan, keseluruhan. Enggak, kalau penjahatnya semua aku setuju kecuali Muzan. Kenapa kenapa Muzan? Muzan? Muzan goblok anjir, nyari bunga bertahun-tahun kagak nemu. Oh iya. Terus takut sama vitamin D. Ya. Anjir, ada orang takut sama vitamin D anjir, ketemu matahari kicut dia anjir. Najis. Oke, ini setuju gak kalian? Setuju. lah. Kalau Oh, oke lah. kalau lore penjahatnya doang setuju. Ya sama gue juga. Karakternya aku gak peduli. Kalau sih. karakternya nggak peduli, paling Zenitsu aja sih gue yang peduli kayak. Aku peduli Gua- cuma sama Tanjiro doang. Ya, Zenitsu gue nggak sama sekali. tuh nggak tahu ya apa di episode akhir season 3 kemarin, season 3 ya. Pokoknya hasil training arc itu kan berubah banget tuh pas masuk ke Infinity Castle. Nah, gue nggak tahu kan dia dapat surat. Nah, isi suratnya tuh apa? Gue nggak tahu tuh. Terus apa habis- yang membuat dia berubah cool, jadi cool guy gitu maksudnya? Dia masuk ke Infinity Castle dalam keadaan sadar. Iya. Bukan dalam keadaan turu. Dan keren dan cool. Terus yang kedua, Kedua. karakter desain. Karakter desain gue setuju. Setuju sih, Gua karena lumayan menurut gua cukup unik ya. Kayak Matanya gede sendiri. Iya, terus biasanya karakter utama itu kan dibikin kayak atraktif gitu kan dengan maksudnya ya simpelnya Nezuko bikin ganteng atraktif lah. sih.
Dibikin ganteng lah simpelnya. Tapi di sini menurut gue Tanjiro digambarin kayak nggak ganteng sih. Maksudnya kayak Tapi biasa aja. iya, Oke tapi lah. dia punya ciri khas ya luka bakarnya itu. Zenitsu Zenit bukan iya, si Zenitsu siapa sih yang orang babi itu? berisik. Hah? Yang babi itu Oh siapa si sih? Inosuke. Inosuke cakep. Ini apa Gyu Iya, Gyu jadi cakep. menurut gua karakter di Gua banget abisnya. Kimetsu no Yaiba ini punya karakteristik masing-masing sih. Jadi yang kayak lu nggak akan Maksudnya desain switch gitu karakter lah. ya. Iya, Ini makanya- secara siluet juga bukan siluet ya, secara desain dan warna juga oke sih. Iya, oke oke, banget. oke. Jadi Mereka pakai gampang warna-warna di ini. yang kontras gitu loh. Ya kayak hijau, Kayak kuning kayak gini kan kontras hijau banget. abu-abu, kuning, Nggak pakai baju pink, kan si ungu. Iya, ungu. Jadi biru. walaupun mereka pakai apa Dan sih namanya? apa? Kimono ya, kimono. Iya, Ba- kimono. Tradisional itu tapi tetap kelihatan Tetap kelihatan keren warnanya lah, iya. Ya aku cukup setuju sih kalau ini, aku nggak bisa deny juga. Apa Iya, Karakter kayak desainnya kelihatan oke. lah. Dia tuh kekuatannya apa? Iya. Iya. Physical attack. Domestic violence. Iya. Kecuali Tanjiro dia nggak jelas nih. Iya. Bisa air, bisa api. Tapi ya itu desain karakternya gue setuju sih karena Ya. memang Menarik, unik dan menarik. iya kayak Cakep, nggak bisa disamain gitu lah sama anime lain. Nggak ketuker-tuker. Nggak ketukar-tukar Itu juga. maksudnya si Ocha itu. Iya. 1, 2 setuju. Ya. Ketiga nih, aku yakin kalian setuju banget. Apa? Ada hint di karakter developmentnya. Jadi ada ini apa? Hint at future character development, kayak ada hint di kedepannya nih karakter developmentnya gimana. Gue tidak menemukan hint development karakter apapun dari. Aku bahkan tidak peduli ya. Gue juga gak peduli. Gue cuma peduli sama animasinya kan. Waktu itu gue mau nonton karena dia rekomendasi sama temen gue. Gue juga direkomendasiin sama Iya temen makanya gue. kayak. Aku nonton atas kesadaran diri sendiri sih. Aku yang paling Gua hina karena di antara kalian berdua. Gue karena disuruh. Gue bukan disuruh. Oh, ini hint dari desain karakter apa dari development karakter. Tanjiro awalnya luka bakar tapi lama-lama jadi simbol. Ntar semua Hashira ada simbolnya tuh. Bullshit sih. Ini enggak valid sih. Coping banget. Coping banget. Maksudku juga kayak Apa? Ya, Maksudnya sih. apa? Gue juga nggak Apa development karakter yang gimana yang kau maksud? Jelas ada karakter development. Kalau nggak ada karakter development gue usah bikin cerita anjing. cerita iya. Mending Iya. lu Dan bikin karakter apa. developmentnya juga biasa aja kali. Nggak ada yang signifikan. Apa sih paling signifikannya Tanjiro bisa jurus baru. Udah itu doang. Terus bisa ini apa? Iya. Bernafas dalam air itu ya. Itu goblok banget sih. itu stupid ya. Development karakter terbaik tuh udah paling bener di Berserk. Iya, betul. Bukan di Vinland Saga. Iya. Vinland Saga yang paling gampang tuh. Thorfinn dari Yang a lot of enemy ya until have no enemy anjing. Gitu Karena banget. enemy-nya udah dihabisin sama dia. Gak setuju lah ya ini ya. ya. Iya. Ya Nggak setuju. najis lah poin lah. Pokoknya kalau berkaitan dengan cerita development karakter itu pasti kita nggak setuju sih. Iya. Ya. Habis itu hubungan antara setiap karakter. Maksudnya kayak brokon siskon itu ya. Bukan. The fuck are you talking about man? Are you tripping? Gue gak ngerti ya ini ditulisnya kayak gimana maksudnya. Ini bahasa Inggrisnya nah. Relationship between the characters. Hubungan. Relationship kayak hubungan bukan bro konsisten kayak juga apa, dong. kayak pertemanan dan Iya, pertemanan dan lain-lain. Gue tidak. Aku tidak invested dan tidak merasakan sesuatu yang Iya. berharga dari mereka ya. Dan gue juga Masih nggak lebih ngerasa- berasa One Piece ya. Iyalah gila kali. Iyalah. Naruto pun juga masih berasa ya. Mendingan Naruto. Gue malah nggak nemu apa namanya type of hubungan antara Sasuke dan Naruto-nya di Demon Slayer Iya, Demon atau Slayer, benar. Luffy dan nakama-nakamanya di Demon Slayer. Iya, anjir. Gue nggak ngerasa itu. Gue malah ngerasa kayak Tanjiro Inosuke Mereka sama tuh kayak Zenitsu cuma bersinar sama ketemu sendiri-sendiri doang, gitu nggak sih? Iya mereka bersinar sendiri-sendiri malah. Iya bener. Gak ngobrol yang juga kayak Itu misalnya kalau Tanjiro diganti sama abang-abang gorengan di pertigaan situ juga nggak masalah Nggak, sih. Enggak, coba aku nggak ketemu bukti konkret. Mungkin kalau kau tahu yang di ini di yang Ya, nonton di coba komen. kasih di kolom coba komentar deh. tulis di kolom komentar di bawah. Ya nanti yang Komen paling di bawah. nanti yang paling goblok bakal kita pin. Ya bakal kita pin. ha. Iya iya. Hubungan antar karakter mana yang menurut kalian paling kuat? Kuat, ya. Komen di bawah. Ya selain Tanjiro sama Kanae siapa sih? Iya. Karena kalau nggak ini Tanjiro sama yang tukang pedang. Oh, ini cuy si siapa? Tukang pedang. Iya bisa. Si pawang ular sama si ini. Bawa Uel sama si Lovasia sama Hasia Cinta. Itu mungkin. The fuck. Itu Yang mati bareng gitu.
Enggak, aku enggak setuju kalau ini mah. Oke, next. Next. It's no slow burn. Slow burn apa maksudnya? Slow burn apa? Ini apa ceritanya fasenya cepat. Oh. Setuju banget gua, apalagi kalau ngelihat season Hasil terbaru. Iya. Training setuju banget gua. Cepet banget tuh Cepet fasenya, banget, nggak ada slow burn. Apa? Setuju banget gua. Ada tuh yang ditambah-tambahin scene-scene-nya. Iya, ditambahin sampai 8 apa jadi Dari 8 4 episode. Cepet banget. Cepet banget. Sampai isinya kayak filler. Biasanya orang kalau jalan itu 10 menit, ini 3 menit. Iya. Cepet banget. Iya, cepet banget. Cepet banget. Meledaknya tapi meledaknya bagus sih. Meledaknya di slow mo. Iya, banget. tapi untung bagus sih ya. Kalau nggak bagus kita bakal protes aja. Iya, itu bagus sih. Untung bagus. Anjing kalau ngeliat kayak gitu mending ngeliat kompor ya anjing nyala juga kalau Nyala juga kompor. nyala. Kompor. Ngapain liatin Kimetsu no Yaiba mending liat kompor. Terus habis itu ini world building. Hah? Iya kau harus nonton Kimetsu no Yaiba karena world building. Karena world buildingnya bagus. Mending aku nontonin anime rapat daripada anime ini. Weh, kalau menurut Lebih jelas anime rapat world building anjing. Itu world buildingnya lebih masuk akal sih menurut gue ya. Tapi kalau soal world building gue gak bisa ngomong karena emang jelek sih. Emang jelek anjing nggak ada yang bisa dibela anjing. Makanya mending kita nonton anime rapat Iya. kalau nyari world Iya, mending aku building. ngebelain Tensura daripada ngebelain Iya. ini. Ya, tapi Tensura jujur emang bagus sih, nggak bisa Apa, world Iya, buildingnya? world building emang kalau bagus. mau nyari world building ngapain nonton Kimetsu no Yaiba, nonton lah. Iya, Karuan Tensura. Mushoku Tensei anjing. Iyalah jauh lah. Ih, jauh banget. Jauh sih. banget sih, jauh banget. Apa ya anime ekuivalen ya? Apa ya yang ekuivalen sama Kimetsu no Yaiba ya? Aku nggak kepikiran lagi. Soalnya ini world buildingnya jelek banget. Contoh yang jelek, Hashira. Hashira kan tingkatan-tingkatan gitu kan. Yang mana Iya, yang kuat, yang mana yang bawahan gitu kan. Itu kayak nggak ada perbedaan anjing. Kayak tahu-tahu Tanjiro bisa menang lawan iblis tingkat atas bulan berapa gitu. Atau Terus misalnya tiba-tiba apa Hasya api kalah lawan bulan-bulanan itu. iya, terus habis itu yang menangin Tanjiro Iya, kan Dongo apa ya. coba, iya. Apa coba cepet banget tuh. Mereka bilang mereka kuat tapi ternyata elah. Kan makanya balik ke poin tadi, cepet. Oh iya, cepat. Cepet banget, cepet banget. Sampai Sampai ada 4 episode tambahan untuk nyeritain filler. Gila cepet. Sampai kita tuh nggak tahu loh kok bisa dia begini, cepet banget. Cepet banget. Jadi kita nggak emang Gila, orang sengaja gila. nggak dikasih tahu prosesnya, Iya. cepet banget gitu. Bang. Lebih cepat daripada goreng nugget. Iya. Goreng nugget 5 menit selesai. Nah, Kimetsu no Yaiba 2 menit. ALTF 4 habis itu. Aneh. Next. Najis banget anjing world building. Siapa yang nulis ini aneh sumpah. Oke lanjut. Koreografi berantemnya. Itu oke. Setuju banget. Setuju banget gua. Setuju. Tapi aku lebih setuju kalau yang dibilang tuh bukan koreografi. Aku lebih setuju kalau kamera movement. kamera movement ya. Oke. Kamera movementnya bagus banget, apalagi yang di Infinity Castle tuh keren banget. Oh itu kamera movementnya bagus Itu banget. keren banget. Itu kayak Tapi ada sih yang bilang kalau koreografi episode 8 jelek. Oh. Koreografinya biasa aja. Terus animasinya bagus karena malam. Aneh. Ah iya. Gue lupa deh apa namanya yang pas bukan introduce karakter sih, kayak ngeliatin karakter yang masuk ke Infinity Castle itu pakai cutnya. Gue lupa deh. Cutnya tuh ke dalam tanda kutip kesamar karena kehalang Iya, pilar karena- gitu. Iya kan. Aku juga bisa bikin transisi kayak gitu. Aku sering. Oke. Ya maksudnya kan kayak dihalangin ini, kayak dihalangin tembok, Dihalangin tembok, terus ya. ganti kemana gitu. Enggak, tapi kan ada beberapa scene yang connect gitu kayak. Oh iya, Dari sana. pakai ke cut sana. dok, itu pakai cut kok, pakai. Iya, cut. oke. Kalau misalnya yang versi burungnya doang tuh nggak di cut. Nggak di-cut kan. Ya aku juga nggak terlalu ngitung sih cutnya ada berapa biji, ngapain juga aku hitungin ya. Iya. Tapi kalau soal itu Kamera anggaplah kita ngomongnya animasi ya. Ya, koreografi. Koreografi. Koreografi itu spesifik gerakan berantem. Gerakan. Iya. Tapi emang gerakannya emang- Oke sih. Oh iya, waktu si Tengen lawan Lawan ini yang terakhir sabit kan, itu bagus banget bagus anjir. banget, bro. Itu aku berani bilang itu revolusioner di industri anime TV anjir. Itu kualitas movie, Bro. Iya. Emang keren. Gue setuju. Karena benar-benar kayak kita cuma bisa dapat itu cuma di movie gitu menurut gue. Iya, biasanya di movie. Di movie karena Tapi ini ada di TV ya, enak meledak banget. mana-mana. Keren. sih, Keren. Oh, setuju. Respect, mad respect untuk staff-staff Inflatable. yang ngerjain Iya. Kimetsu no Yaiba. Next. Next ada animasi dan artnya.
Oke, itu gue oke. Gue nggak bisa ngomong apa tapi ini memang oke, keren banget emang sih. keren. Memang keren. Iya. Kalau Maksud- soal animasi Kalau juara. artnya aku kurang setuju bagian mereka ngelawak sih. Bagian mereka ngelawak tuh artnya Ya. jelek banget. Maksudnya Kayak template mereka ingin mencoba untuk menjadi ekspresif dengan acting karakternya, tapi karena mereka terlalu malas untuk menggambar karakter yang benar-benar bergerak, mereka gambarnya chibi. Ya, Iya, dan Cibi. Itu benar. doang. Cibi. Aku malah nggak suka itu. Aku ngerasa kayak lebih baik kau bikin satu scene bagus lah daripada kau buang resourcemu untuk gambar chibi Benar. yang cuma gerak mulutnya doang Gerak sama mulut. geraknya diulang-ulang. awalnya gue kira itu scene Cibi itu biar apa? Kan nggak tahu ya ini gue doang atau enggak agak gue ya beda. Nah, ada gore. Itu mau dibuat kita cute loh, ada Lebih cute-nya loh. lebih friendly. Oh jadi kayak Masuk akal, masuk menunjukkan akal. sisi lain. Iya, walaupun ada tusuk-tusukan, apa-apaan. Iya, ada kepala digebuk pakai bola bowling Ada- bola bowling berduri. Tapi kita tetap cute loh, kita tetap Bisa. friendly Bisa sih. gitu. Ya, tapi mungkin untuk beberapa orang artnya emang lucu sih yang cibi-cibi. Cuma bukan Tipemu. my top of thing. Iya. Oke, terus habis itu yang 9 nih, pemeran utama yang variatif. Maksudnya bisa Semua anime juga kayak gitu anjing. Maksudnya Kenapa ini jadi alasan khusus highlight untuk nonton Kimetsu no Yaiba? Iya, nonton anime. Maksudnya dia bisa banyak elemen. Apa? Cuma dua. One Piece. Apa? One Piece no itu variatif. Apa elemennya Sampai cuma api sekarang sama air. menurutku desain karakter terbaik yang ikonik itu MC. cuma One Piece. Oh iya. Oke. Kau ngelihat siluet Oke. karakternya, kau udah pasti tahu Iya, itu siapa. itu Nggak Iya, perlu benar. pose, nggak perlu apa, pasti tahu siapa. Iya benar. Iya, iya. Kimetsu no Yaiba, misalnya karakter mereka berdiri tegap nih, terus dikasih siluet doang, itu belum tentu tahu sih. Iya. Karakter variatif tuh bukan jadi alasan untuk nonton ya, kayak Iya karena terlalu banyak alasan sih. utama banyak anjing. Masih ada alasan lain gitu. Mending nonton Sakura Jimamai yang berkali-kali. Iya benar. Ayo. Ya itu yang Gua- gua gak setuju ya sama Gue juga nggak setuju. Gue juga nggak setuju apa sih. maksudnya karakter One Piece itu mental- masih jauh lebih variatif dibanding. Jauh sih anjir, Iya. jauh banget. Nggak, maksudnya juga template-template karakternya. Dibilang template sih Enggak, template Cuma sih enggak. mereka tuh Cuma kalau beruntung dibilang- karena berwarna. Iya, maksudnya cuma rambut berwarna sama pakai Iya, yang bikin warna. Iya, bikin makanya. variatif itu memang warnanya. Sama paling Bukan karakteristik bentuknya, lah ya, bukan karakteristik. bentuk dia ya karakteristik karakternya lah kayak misalkan Ya, desain itu berisik kayak ya kayak gitu. biasa aja, biasa banget. Tapi itu kayak anime based gitu. Based Iya, anime base anime Base banget. ada satu Ya, orang iya. normal, Satu orang berisik. cabul atau orang berisik. Iya, satu orang. Itu template komedi Template bahkan. komedi banget. Kalau Iya. template komedi kayak di Gintama atau Grand Blue ada satu orang normal, dua anomali. Iya. Ini Tanjiro normal, dua anomali. Iya, udah. Nah, satunya ini kan kadang-kadang anomalinya agak gimana gitu. Iya. Zenitsu kan cabul. Iya. Gitu. Ya umum banget sih ada di mana-mana. Variatif. Ini jadi alasan nonton enggak sih menurut. Enggak, kurang. Aku sampai sekarang nggak pernah dengar kenapa lu harus nonton Kimetsu no Yaiba. Gila, karakternya bagus-bagus. Ya coba gini. Itu gak ya. Lah. Guys, kalian nonton Kimetsu no Yaiba deh. Iya, karakter utamanya karakternya variatif. Bagus banget, variatif gitu kayak. Lu gak pernah Nggak kan sih, gitu nggak sih, nggak pernah Pasti sih. awalnya Pasti karena animasinya animasinya, bagus. animasinya Iya, bagus. ceritanya gampang dimengerti. Iya. Joe Biden pun paham paling kayak gitu Iya lah. kayak gitu. Iya. Aku kalau Kalau masarin dibilang Kimetsu no masalah Yaiba paling kayak gitu. Enggak sih. Enggak. Variatif ya kalau desain ya itu bisa diperdebatkan lah. Aku bukan orang ahli desain juga kan. Tapi ya maksudnya enggak dibilang kayak apa ya? Variatif banget tuh enggak sih. Ya standar Standar anime. lah. Standar biasa. Hah, Oke. Mending nonton Gintama kalau kata gue. Iyalah benar. iya. Bahkan apa My Hero Academia aja yang seragaman aja mereka juga beda-beda tuh bentuknya. Iya. Kayak Karena kan maksudnya dia punya kekuatan masing-masing. ya iya maksudnya ya orang nggak ada tuh orang bilang kayak nonton My Hero Academia gara-gara karakternya ini variatif gitu. Kayak maksudnya ya memang standar anime itu memang begitu. Iya. Karakternya beda-beda. Malah kalau tidak variatif tidak usah ditonton Udah buat apa? nonton buat apa gitu. Karakter animenya flat semua loh. Iya, mukanya enggak sama banget. semua gitu. Mukanya sama semua kayak copy paste gitu. Iya, Gitu banget. cuma beda baju doang. Lanjut, ini yang terakhir nih. Apa nih? Apa tuh? Setting sejarah Jepang dengan twist. Sejarah Jepang. Ada sejarah Jepang ya kah? Emang ada sejarah Jepangnya? Samurai itu sejarah Jepang. maksudnya Goblok, bukan- idiot, bukan tolol, what soal the fuck. itunya. Gua tuh kira kayak Maksud gua sejarah Jepangnya ceritanya, lagi di apa? Ceritanya. Aku gak begitu ingat spesifik, tapi jelas ini zaman samurai. Iya. Terus Kalau ada zaman-zaman model-modelan Kabukicho masih jadi Iya, red masih light light district district banget, gitu. ya. Ada penjual-penjual inilah cewek-cewek gitu.
penjual cowok-cowok juga ada. Ini pokoknya itu ya agak berkaitan sedikit sama sejarah-sejarah Jepang, cuma demon-demonnya itu loh yang jadi twist. Tapi gue gak nemuin apa. Tapi aku juga nggak nemu. Iya kayak dia Kita kan bukan orang sejarah Jepang, tapi kalau misalnya Tapi kalau ngomongin samurai itu bagian dari Sejarah culture Jepang, Jepang, iya. iya. Tapi kalau dibilang kayak Demon Slayer menggambarkan sejarah Jepang gitu. Gue tidak melihatnya. dan gini, kalau dipikir-pikir juga, aku nggak pernah ketemu ada satu orang di muka bumi ini, bro. Coba nonton Demon Slayer itu menggambarkan sejarah Jepang tapi ada twistnya. Iya, maksudnya banyak loh anime-anime samurai lain gitu loh. Iya. Gintama misalnya. Gintama itu Iya, parodi banget. Parodi banget. Itu sejarah banget, bro. Sejarah Jepang banget, didatengin sejarah asing. Jepang Apa? Atau sih yang kemarin kita tonton itu kan juga samurai. Nggak Samurai. usah PP aku. Kok Dan mau ngomong elusif samurai kan? Iya. Fanboy. Iya itu. Nggak, tapi bagus animasinya. Tapi maksud gue itu juga Caranya juga menggambarkan bagus. sejarah Jepang. Dan dia tuh kan kalau lo inget ada kayak pembantaian. Menurut gue itu akan lebih relate. Nah, ya, dibanding itu malah sejarah Jepang banget. Jepang banget. Iya, sejarah Jepang banget. Dibanding kayak tiba-tiba ada demon ya. Ya, karena gini, kenapa sih elusif samurai itu lebih sejarah Jepang? Karena gini, Iya. samurai itu mereka punya kayak quote atau kata-kata gitu loh. Kalau zaman sekarang kan kata-katanya ente-ente doang ya. Paham gitu ya. Kalau ini harusnya bisa dijedak. Ini kalau zamannya Edo kemarin bisa dijedak-jedukin sama orang. Iya, benar, Quote-nya benar. nih, samurai jika punya luka di belakang punggungnya maka dia adalah pengecut. Paham. Bang gua langsung pale gitu. Pale. Langsung jedak-jeduk gitu kan. Zaman Edo udah ada harusnya Udah ada. jedak-jeduk. Iya. tapi intinya kayak gitu, kayak kan emang berdasar sejarah dan di tokoh utama ini kerjanya kabur mulu. Ya. Jadi melawan melawan status quo Melawan gitu status quo, dari samurai yang harusnya pemberani malah dia kerjanya kabur. Ya. Tapi maksud gue kalau ngomongin soal entah mau sejarah Jepang, makanya ngomongin soal culture, harusnya kan dijual kan nilai culture-nya Nilai gitu loh. culture-nya. Iya, aku tidak bisa menjual nilai culture dari Kimetsu no Yaiba. Samurai, katana. Katanya doang aja. Hanya samurai dan katana. Iya. Gintama juga ada kalau kayak gitu Iya. mah. Gintama Mending juga nonton ada. Gintama dapat hai. Ada sedihnya juga. Ada sedihnya juga. Sedihnya juga. Paket lengkap anjir Gintama mah. Ya Jadi udah. 1 sampai 10 yang kita setuju berapa ya? Yang Animasi. Iya. penjahat dan lore-nya. Penjahat dan lore. Setuju kan? Setuju. Terus habis itu karakter desain. Terdesain. Oke. Oke lah dikit. Habis itu koreografi berantem, Oke. Boleh. animasi dan artnya. Oke. Udah itu doang 4. 4. Nah, Dari 10 4. dari 10 4. Kalian nggak ada yang setuju sama relationship between karakter kan? Kalian nggak akan ngepromosiin itu. Iya sih. Jadi apakah kalian harus berhenti nonton Kimetsu no Yaiba? Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Kan Masih banyak yang seru kok. selera anime orang kan beda-beda. Anjir. Alasan klasik. Gua 8 beda-beda semua nih anjing. Klasik. Tapi gini, Kimetsu no Yaiba itu emang salah satu anime yang menurutku wajib ditonton. Ya. Alasannya tuh bukan karena 10 alasan ini, tapi alasannya karena ceritanya gampang dimengerti dan animasinya bagus. Iya, udah. Secara visual bagus, udah itu doang. Iya udah. Lu nggak usah paham sama ceritanya juga nontonin actionnya juga oke, it's fine. Jadi sebenarnya cerita yang mudah dimengerti itu bukan berarti jelek kan? Iya. Iya. Aku nggak pernah bilang Kimetsu no Yaiba jelek overall ya. Aku cuma bilang dia itu layak untuk ditonton gitu. Cuma untuk dipuja-puja dan dibela sampai segitunya menurutku agak stupid. Enggak banget. Apalagi sampai ngomong world building dan lain-lain. Sampai dibilang world building anjir. World buildingnya bagus. Nggak lah. Anjir. Tapi intinya gini, dua anime itu gak bisa kita deny kalau world buildingnya bagus. Ya. Benar. Cuma kita tidak akan pernah merekomendasikan Kimetsu no Yaiba karena world, building. Iya. Ketika mendengar kata world building, kita akan Tensura, Tensura, Frieren. Frieren gitu, Mushoku Tensei, Tensei. Re:Zero gitu. ya. Tidak ada Nggak ada top tuh. of mind orang-orang. Kimetsu no Yaiba. Gak ada. Kalau animasi bagus mungkin Kimetsu no Yaiba. Yaiba. Frieren. Frieren animasi Boleh. juga bagus. Iya, aku berani survei sih. Menurut kakak anime yang animasi bagus apa? Mungkinan beberapa orang bakal nyebut Kimetsu no Yaiba. Iya. Tapi ya udah paling kayak gitu Iya. doang sih. Tapi kalau menurut kakak yang world buildingnya bagus, Tidak akan ada orang yang menyebut Kimetsu no Yaiba. Paling cuma Alfahri doang.
Kayaknya dia juga nggak ngerti apa itu world building. Dia nggak ngerti dah dia. Konsep world building dibagi dia itu nggak Apa ada. ya? Dia nggak paham. Bikin rumah doang. Bikin rumah. Nggak ada tuh di Kimetsu no Yaiba bikin rumah Tanjiro. Dikira world building tuh Tanjiro nyusun puzzle bumi tahu puzzle globe. Aneh. Pokoknya udahlah itu aja lah ya. Kita nggak marah-marah sih. Sebenarnya dari 10 alasan ini yang paling nggak masuk akal ya itu world building. Udah itu udah. Tuh aneh. Aku nggak ngerti. Ya kalaupun ada orang yang bilang Kimetsu no Yaiba itu world buildingnya bagus, cuma orang yang nulis artikelnya. Iya. Di satu bumi cuma dia doang. Atau jangan-jangan penonton ini juga ada yang kayak, wah apa nih? World buildingnya jelek ya. Bagus lang. Bro, ada satu hal yang bisa nge-counter world building. Sistem Hashira itu udah ter-counter banget. Gimana ceritanya Tanjiro bisa mengajar tiba-tiba bisa tahu semua jurus? Api matahari. Matahari. Masa cuma dari flashback doang? Iya. Bapakku dulu pernah jadi tukang. Dia habis itu jadi tukang. Dulu bapakku pernah jualan gorengan. Dia jualan gorengan. Pernapasan minyak. Wah. Aneh. Pernapasan matahari gitu. Enggak. Stupid. Coba kalian komentar dari 1 sampai 10 mana yang paling alasan yang paling masuk akal lah. Kenapa harus nonton Kimetsu no Yaiba. Atau enggak kalau kalian punya alasan lain. Kalau ada yang jawab world building kita blok ya. Pokoknya komentar paling tolol bakal kupin aja. Kalau misalnya kalian lihat ada komentar di pin, itu aku yang ngepin. Khusus video ini. Khusus video ini aku yang ngepin. Dia ngepin. Soalnya aku ini kayak certified haters. Enggak. Cuma aku sangat membenci orang yang overhype. Sangat memuji-muji Kimetsu no Yaiba seolah-olah itu berada di atas di antara semua anime lain. Kalau secara animasi aku masih bisa maklum, tapi kalau overall itu stupid nih. Itu benar. Ya udahlah ya untuk sekarang ya. Itu aja dulu untuk kita dari dia dan gua. Ya udah nanti kita ketemu lagi di acara Waktu Indonesia Wibu. Udahlah. Stay clean and